yaitu sasis yang awalnya pendek, ya. Kemudian saat akan dipasangkan bodi, sasisnya itu akan dipotong seperti ini. Nah, ini kan ada ruang nih, teman-teman. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, senang sekali rasanya ya teman-teman, kita ketemu lagi nih dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang berarti kita sudah memulai minggu baru nih teman-teman. Ya, kemarin itu adalah weekend pertama ya di bulan puasa. Jadi kira-kira siapa nih yang weekend kemarin mungkin jalan-jalan gitu ya, naik bis buatan Karoseri Adi Putro? Boleh dong dikasih pengalamannya ya teman-teman, di-sharing di kolom komentar kita. Nah, karena hari ini hari Senin ya, masih dengan suasana weekend kemarin, di video kali ini kita mau mereview satu unit bis pariwisata. Nah, ini siapa tahu nih ya, bisa jadi rekomendasi teman-teman saat teman-teman berlibur ke Pulau Bali. Karena ini adalah satu PO yang terkenal dari daerah Bali. Nah, sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ya teman-teman. Seperti biasa nih, ada bis apa aja ya di ruang finishing Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Kita lihat ya. Yang pertama, di sini ada 2 unit teman-teman. Dari total banyak unit ya yang dipesan oleh PO Budiman dengan menggunakan bodi. Nah, di sini kita tebak-tebakan ya. Apakah ini menggunakan bodi Jetbus 5 MHD atau Jetbus 5 HDD? Kuncinya silakan teman-teman lihat di tangga ya yang menuju ke arah kabin, atau teman-teman lihat ke atas ban belakang ada bagasi atau enggak. Nanti silakan jawab di kolom komentar ya. Ini 2 unit teman-teman dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 transmisi manual Euro 4. Wah, ini 1626 pertama ya di PO Budiman, luar biasa. Padahal sebelum-sebelumnya PO Budiman tuh sudah punya sasis Mercedes-Benz Osor ya, O500R OH 1836. Dan sekarang nambah lagi varian air suspension di PO Budiman. Jadi udah pakai suspensi udara teman-teman. Nggak akan ada lagi suara kreket-kreket. Kita langsung lanjut aja ke sini ya. Kalau teman-teman ngeh ya, PO Budiman ini adalah satu PO raksasa istilahnya ya, yang terkenal dari daerah Tasikmalaya. Sekarang kita geser ke satu PO yang raksasa juga teman-teman, terkenal di mana-mana ya, di Pekalongan terkenal ya, di Madura terkenal, dan bahkan dia buka trayek baru lagi ya, tujuan ke Banyuwangi. Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Sinar Jaya. Wow, ini sasisnya sama seperti PO Budiman ya, Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 transmisi manual juga. Ini ada 2 unit di sini. Tapi ya, di antara 2 unit PO Sinar Jaya itu ada yang menengahinya nih, yaitu wah ini teman-teman, PO legendaris dari daerah Surabaya, PO Menggala teman-teman. Wah, ini akhirnya ya semua akan Adi Putro pada waktunya, termasuk satu PO ini, PO Menggala. Dan kalau kita lihat ini looks-nya keren banget ya, warnanya itu, liverynya ada gradasinya. Wes, pokoknya aku sangat menantikan rilisan dari unit yang satu ini teman-teman. Terus seperti yang tadi aku bilang ya, Sinar Jaya ada 2 unit untuk hari ini di finishing, tapi tenang aja, akan ada banyak unit yang lainnya akan ada dari PO Sinar Jaya. Nah, sekarang kita geser nih. Sini ada satu ruang. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman ngikutin konten kita, ini diisi oleh PO, bukan PO sih, bis kampus UNED ya. Kemarin sudah rilis. Nah, di sini ada 2 unit dari PO TVD yang akan rilis, yang warna oranye dan warna hijau Tosca ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya ada unit milik PO PHD Trans. Nah, ini sudah ada julukannya nih teman-teman, Angelonia Comeback. Wih, penasaran kan kapan rilisnya? Silakan teman-teman pantengin terus ya official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Terus di sini setelah TVD ya, kita bisa lihat ada
bis kampus merah putih, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 dari Surabaya. Wah, ini JetBus 5 MD alias medium bus. Dan satu lagi yang di paling ujung ada, nah ini teman-teman pasti tahu kan, 27 Trans dari PT Inspired Sinar Abadi. Ini unit SHD terakhir ya yang akan dirilis sebelum Lebaran. Dan pastinya akan ada lagi teman-teman unit terbarunya. Baru aja kemarin sasisnya datang ya, kita buat di YouTube Short. Nah, sekarang bisa ya mau rilis. Nah, pertanyaannya sekarang di mana nih unit yang akan kita review ya? Nah, unit yang akan kita review ada di sebelah sana, di ruang finishing sebelah utara. Langsung aja yuk kita ke sana teman-teman. Oke, nah ini kita harus permisi dulu nih. Misi Mas. Nah ini selalu setia menunggu rilisan PO27 Trans, Mas Ferry. Nah teman-teman, ini ruang finishing bagian utara ya, yang mungkin teman-teman sering lihat. Nah ini dia unitnya. Ini kebetulan ya, di sini lagi ada 2 PO yang terkenal dari Bali. Satu di ujung sana ada PO Gunung Harta, JetBus 5 SHD dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Dan ini dia unit yang akan kita review, armada terbaru dari PO Bali Radian Sana. Nah, akan seperti apa detail-detailnya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai, supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman, supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa telah lahir ya satu rekomendasi bis pariwisata dari Pulau Bali yang wajib untuk teman-teman coba. Armada terbaru dari PO Bali Radian Sana. Ditonton sampai selesai ya. Nah teman-teman, sebelum kita buka puasa hari ini, kita review dulu ya bagian eksteriornya. Ini dia armada terbarunya menggunakan JetBus 5 MHD teman-teman, dengan konsep single glass. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berwisata ke Bali, naik bis single glass, pasti pandangannya akan luas karena pemandangan wisata di sana. Wah, ini sayang banget nih kalau nggak pakai kaca single glass. Terus kita lihat ya di bagian sini untuk spionnya. Ini pakai 2 warna loh teman-teman. Wih, jadi variatif ya. Ada kesan seperti melayangnya gitu di bagian depan ya. Dan di sini ada logo yang khas dari PO Bali Radian Sana, yaitu RS. Nah, RS ini adalah inisial dari owner Bali Radian Sana, yaitu Rai Sudante. Kalau ada kesempatan mungkin kita bakal ngobrol bareng ya sama beliau. Nah, terus untuk tulisan pariwisatanya, ciri khas dari PO Bali Radian Sana ada di bagian sini. Jadi nggak di tengah seperti biasanya. Terus kalau kita lihat lagi, di sini ada customize nih teman-teman, yaitu nah sunroof. Bukan sunroof ya, sunscreen. Jadi ini bawa sendiri ya teman-teman ya. Terus kemudian dipasangkan. Dan ini berguna banget nih untuk menghalau sinar matahari ke arah driver dan ke arah ruang penumpang. Terus kita bisa lihat lagi di bagian sini. Nah, dashboardnya ada akses untuk maintenance nih teman-teman ya. Jadi di sini memudahkan kita yang selama ini biasanya kita lewat kolong gitu ya, akan lebih mudah saat maintenance lewat sini. Nanti bisa ditutup lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat nih ya dari luar, wah, warna dashboardnya nyentrik banget ya. Ini warna merah ke arah marun ya, dengan sentuhan warna silver, apalagi ditambah dengan nah ini LED variasi RGB teman-teman. Jadi ini memudahkan kita ya. Misal nih ketika kita nyewa bis ini, wah kita nyari-nyari di mana nih bis kita. Dengan kondisi yang gelap, ini kita bisa custom tulisannya. Misal rombongan sekolah apa gitu ya. Ini nanti bisa di custom. Dan
daripada menempelkan banner di bagian sini yang bisa menghalangi, dengan adanya running text ini lebih memudahkan kita. Terus kita lihat di sini ada stiker kesayangan kita. Teman-teman pasti hafal ya, ini adalah Top Coat Binol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua line up produk karoseri Adiputro. Mau itu bis kecil sampai double decker ada anti karatnya. Apalagi di Bali bro, yang banyak pantainya ya. Kita wisata aja tuh ke arah pantai ya. Dengan adanya Top Coat Binol anti karat, jadi benar-benar bisa melawan korosi-korosi yang ada di pantai. Kemudian kita lihat di bagian bawah di sini. Nah, ini ada satu ciri khas ya di bagian sini. Ini liverinya nih membentuk huruf R nih teman-teman ya. Rai. Wah, udah bener-bener ya. Filosofis banget nih liverinya. Jadi nggak cuma asal bentukan-bentukan gitu. Di bagian depan ada logo Mercedes-Benz sesuai dengan sasisnya, yaitu sasis Mercedes-Benz OH1626, transmisi manual Euro 3 dengan fitur suspensi udara. Jadi nggak ada lagi suara kerkat-kerkat, teman-teman bisa menikmati ayunan suspensi udaranya dengan sangat nyaman. Kita geser ke bagian sampingnya ya. Kalau bagian depan di sini teman-teman udah hafal lah ya sama desain futuristik yang dihadirkan di bagian depan dari Genbus 5 series melalui lampu LED-nya ya. Kemudian ada biled di bagian bawah, ada stainless black chrome juga sebagai garnishnya, udah auto futuristik, auto ganteng ya teman-teman. Kita geser bagian sini. Ini pintu depan ya dengan model sliding. Berguna banget kalau misalnya teman-teman trip overland, dan ini kebetulan kita lagi proses pembersihan ya teman-teman, makanya ada suara gitu. Ya, pintu sliding yang berguna. Jadi kalau misalnya di posisi parkiran yang sempit, ini bisa tetap keluar masuk dengan leluasa. Kita geser yuk teman-teman ke bagian sini. Di sini untuk nama PT-nya ya, PT Bali Radiance International dengan branding baru yaitu Bali Radiance Sana. Ini tulisannya Sana ya, cuma karena kita di sini belaga jadi orang Bali lah ya, kita nyebutnya Sana gitu. Oke, kita lihat di bagian sini. Di sini ada bagasi teman-teman. Bagasinya 3 ruang ya. Ini ruang pertama, ini ruang yang kedua, dan ini ruang yang ketiga. Nah, untuk bagasi, ini bagasinya tembus ya, alias bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya teman-teman? Ini gampang, karena bis ini menggunakan sasis modular, yaitu sasis yang awalnya pendek ya. Kemudian saat akan dipasangkan bodi, sasisnya itu akan dipotong seperti ini. Nah, ini kan ada ruang nih teman-teman. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, dengan adanya bagasi space frame seperti ini, kalau kita naik bis ini ya, terus kita mau bawa oleh-oleh yang banyak, itu bisa dimasukin semua tanpa mengganggu kenyamanan kita. Jadi bisnya tuh nggak akan limbung-limbung, kita bisa tetap menikmati perjalanan dengan stabil. Oke, bagasi space frame dengan sasis modular. Terus kalau kita lihat ya, bagian ban depan sama ban belakang pakai velg aluminium. Wah, ini kelihatannya dari luar jadi kinclong ya, kinclong dari lahir, glowing dari lahir. Dan buat perusahaan ini kabarnya juga punya benefit, ada manfaatnya teman-teman. Karena velg aluminium ini bobotnya lebih ringan daripada bawaan, jadi bisa memperpanjang umur ban ya, bisa menghemat solar, dan driver saat mengemudikan bisnya itu handlingnya, drivingnya bisa lebih enak, lebih stabil katanya, tapi aku belum pernah nyobain ya. Oke, lanjut ya, kita lihat bagian sini. Untuk suspensinya tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman, pakai suspensi udara, nggak ada lagi suara kereket-kereket. Kemudian untuk ciri khas dari bodi MHD di sini ya, kita bisa lihat, nah ini ada bagasi. Nah, tapi biasanya bagasi yang di sini nih digunakan untuk tempat penyimpanan kru. Jadi untuk penumpang yang di sana. Ya, kalau untuk penumpang all in ya, turah-turah bagasinya, mau naikin motor juga bisa banget karena ini bodi MHD.
Kita lihat ban belakangnya, velg aluminium juga, very kinclong ya. Sini pintu depannya pintu belakang teman-teman. Pintu belakangnya juga model sliding seperti ini ya. Bagian belakang ada kontak WA. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyewa PO Bali Radian Sana, tinggal hubungin aja nomor yang ada di sini. Di bagian atas ada identitas ya. I am Bali Radian Sana. Wow, keren. Untuk mesinnya di sebelah sini, tipe mesinnya adalah Mercedes-Benz OM 906LA Euro 3. Kita lihat yuk bagian mesinnya sebelah sini. Nah ini loh mesinnya Mercy. Kemudian kita lihat bagian atas ada kamera parkir, di bagian bawah ada sensor parkir ya, 2 unit di sini, ada diffuser, ada pelindung bumper. Terus kalau urusan lampu bagian belakang udah no debat ya teman-teman, terkesan simple namun detail, ada permainan aksen 3 dimensi dan texture 2 dimensi di bagian sini. Oke, kita lanjut bagian terakhir dari review eksterior, yaitu satu fasilitas yang wajib ada di bis-bis kekinian ya. Ini ada pintu darurat. Nah, seperti apa bagian interiornya? Langsung aja kita review yuk. Nah, teman-teman, ini dia bagian interior dari armada terbaru milik PO Bali Radian Sana. Kita bisa lihat ya di sini, satu kata yang pasti akan teman-teman pikirkan ya saat naik bis ini adalah, wah, mewah ya. Dengan warna warm white sebagai DNA lighting dari interior Jetbus 5 series, ditambah dengan customize interior yang detail ya. Kita bisa lihat di sini warna coklat dari penutup bagasi kabinnya yang senada banget nih sama warna kursinya. Nah, tapi sebelum kita lihat detail-detailnya, kita lihat dulu fasilitas keamanan apa aja yang ada di dalam bis ini, karena keamanan adalah yang paling utama untuk kita. Nah, pertama, ada APAR yang terletak di samping bangku driver. Teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR? Iya, bener banget, alat pemadam api ringan. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara 2 kaca samping. Dan ada jendela darurat 2 unit di bagian depan dan di bagian belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Nah, terus kita akan lihat fasilitas hiburannya nih, teman-teman. Kita mulai dari yang gede ini ya, yang ada di belakangku. Ini ada, wah, ini TV. Ini TV ukuran 43 inci loh, teman-teman. Sudah terintegrasi dengan Android, jadi teman-teman bisa menikmati tontonan YouTube, Netflix ya, atau mungkin mau menghubungkan Bluetooth ke HP milik teman-teman, bisa banget. Dan TV-nya ini ada 2, di bagian depan dan di bagian tengah. Nanti kita akan lihat yang di bagian tengah. Jangan lupa ditutup ya, supaya nggak kejedot. Seperti ini ya. Oke, sampai dia bunyi jedek gini ya teman-teman. Nah, ini tandanya sudah rapat. Kayak gitu. Oke, sekarang kita geser ke sampingku. Di sini ada dispenser. Kalau misalnya teman-teman mau bikin aneka macam seduhan, langsung aja pakai dispenser ini. Nanti akan aku kasih tahu caranya ya, supaya kita nggak salah atau nggak ngira ini kosong airnya. Padahal ternyata caranya yang salah. Nanti akan aku jelasin. Kita maju lagi ke sebelah sini teman-teman, yang sudah aku bilang di awal ya. Bagasinya pakai penutup warna coklat. Wah, ini lapisan kulit gini teman-teman. Very nice, very estetik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa tas ya, silakan masukin aja di sini. Oke, jangan lupa ditutup lagi. Bisa pakai 1 tangan, bisa pakai 2 tangan. Caranya gampang, tinggal seperti ini dan ditekan ya ke arah luar dan dikunci. Dia sampai bunyi jedek seperti ini. Nah, ini berarti sudah rapat. Terus kalau di bagian sini, ini juga ada bagasi kabin ya. Kalau di sebelah sini, ini ada kotak untuk pengaturan mikrofon wireless. Jadi teman-teman bisa karaokean nih di dalam bis keren ini. Oke, kemudian untuk variasi di sini ada lampu disco ya. Tapi sengaja nggak aku nyalain lampu diskonya untuk menambah kesan mewahnya.
Gimana? Mewah banget kan teman-teman? Udah gitu juga di sini lega ya, ke arah atas, nggak mentok dengan tinggi badan 175 cm seperti aku. Ini benar-benar leluasa. Wah. Nah, sekarang ada fasilitas apa aja sih di bagian belakang? Let's go, kita lihat ke arah belakang. Nah, teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa lihat ya, di sini ada TV. Nah, seperti ini teman-teman. Cara bukanya gampang ya. Ini TV ukuran 24 inci, sama seperti yang di bagian depan, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa nih nonton YouTube atau Netflix ya, langsung dari TV ini. Dan berarti dimanapun teman-teman duduk, teman-teman juga akan mendapatkan hiburan TV. Mau di depan duduknya, di tengah, di belakang, tetap bisa nonton TV. Enak banget kan teman-teman? Terus kita geser ke bagian belakang, di atasku di sini sudah ada jendela darurat yang ada di bagian belakangnya. Jadi totalnya ada 2 ya, seperti yang aku sebutkan di awal. Kemudian kita lihat untuk bagasi kabin, yang baris kiri ini mentok sampai sini. Nah, khusus yang ini di baris kiri paling belakang ini dimodifikasi. Jadi, tada, ini dia teman-teman. Ini adalah cool box. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati minuman dingin, langsung aja ya. Taruh di sini ya, minuman dalam botolnya, kemudian diamkan beberapa saat, dan nanti teman-teman bisa menikmati sensasi minuman dingin. Oke? Gampang ya. Nah, ini ditutupnya bisa pakai 1 tangan atau 2 tangan, terserah ya. Yang penting pelan-pelan dan dirapatkan lagi. Seperti itu. Terus kalau yang bagian kanan ini full sampai belakang ya. Jadi kalau misalnya ternyata bawa tas nih, bisa dimasukin ke sini. Seperti ini. Sama ya, ditutupnya pelan-pelan aja. Kemudian kita bisa lihat kursinya di baris kiri ada 10 baris, di baris kanan yang konfigurasi 22 ini ada 11 baris, plus 3 di paling belakang. Jadi totalnya ada 45 kursi teman-teman. Dan ada satu fasilitas lagi yaitu, nah ini, teman-teman pasti tahu kan ini apa? Ini adalah toilet. Nanti kita akan lihat ya. Sebelum kita lihat toiletnya, kita lihat dulu. Di bagian sini ada pintu darurat. Jadi sudah lengkap ya pintu daruratnya, kita liatin nih. Kalau di bagian bawah, di sini, yang kotak-kotak ini untuk akses maintenance. Biasanya ke arah mesin ya, ke arah transmisi, lewat sini. Nah, kita langsung aja yuk cek bagian toiletnya. Karena ini unik nih teman-teman. Biasanya kalau teman-teman ngeh gitu ya, pintu diletakkan di sini. Ya. Khusus di bis ini, di Bali Radian Sane, ya Sane ini kayak orang Bali ya jadinya ya. Pintunya ditaruh di sini, di samping. Kenapa? Karena biasanya ada request nih teman-teman untuk menambah kursi ya di baris ini. Jadi ini nanti bisa ditutup dan bisa dipakaikan kursi kalau ada opsi mau nambah kursi. Jadi bisa nambah banyak kursinya, bisa 50 lah kira-kira dapat. Mantap nggak tuh? Dari 45 seat kayak gini, disulap jadi 50. Wow. Nah, untuk ke arah toiletnya, kita bukanya lewat sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini memang konsepnya yo, requestnya harus seperti ini dan harus permisi-permisi dulu nih sama yang duduk di sini ya. Untuk saklar lampu ada di sini, teman-teman. Lampu dan exhaust ya. Jadi kita akan coba masuk. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kayak nggak kelihatan deh. Udah deh, biar kameramennya aja yang agak di sini. Nah, kita liatin dari sini teman-teman. Oke, ini toilet ya, dengan warna dasar putih. Kemudian teman-teman bisa lihat ada wood panel dengan finishing yang glossy ya, menambah kemewahan. Ada cermin. Ada semprotan juga ya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, orientasi si toiletnya ya, dia ke arah samping. Kalau kita mungkin memperhatikan detail, ini berguna banget. Karena penggunaan toiletnya kan seperti ini teman-teman ya. Toiletnya ada di depan kita, ke arah samping seperti ini. Bisnya ini kan jalannya maju ya. Maju berarti kan goyangannya itu seperti ini. Nah, kaki kita ini akan lebih kuat lagi saat menahan beban. Makanya kita akan dapat berdiri dengan lebih stabil ya saat ada di
toilet yang orientasinya ke samping seperti ini. Wah, mantap. Jadi nggak hanya menambah cuan ya, karena bisa menambah space untuk bangku, tapi juga menambah kenyamanan serta keamanan buat penumpang. Nah, sekarang gimana sih rasanya kita duduk di kursi paling depan? Pasti penasaran? Sama aku juga. Let's go, kita ke kursi paling depan. Nah, teman-teman, ini dia. Sekarang kita ada di kursi paling depan, tepatnya di baris kanan. Kalau kita duduk di depan ini, dijamin ya, visibilitasnya tuh akan leluasa banget. Ke arah samping, ke depan, wis, pokoknya mantap. Nah, selain visibilitasnya yang leluasa, di sini kita juga akan dapat banyak banget fasilitas. Mulai dari, nah ini dia, dispenser. Jadi ini berguna banget nih untuk teman-teman kalau mau bikin aneka minuman hangat ya. Susu, kopi, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Silakan pakai aja dispensernya. Nah, karena teman-teman berkuasa di daerah sini ya, jadi teman-teman harus tahu nih gimana cara ambil air panas yang benar. Caranya gampang banget loh. Tinggal tarik bagian sini ya, tarik ke depan atau dorong ke belakang sama aja. Yang jelas teman-teman harus melakukannya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Oke, ini kalau nggak bareng dua-duanya, nggak akan keluar air panasnya. Jadi harus bareng-bareng ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dinyalain lewat tombol power yang ada di sini ya. Ini kebetulan masih dimatiin saklarnya teman-teman. Kalau nanti yang lampu merahnya ini masih nyala, ini berarti airnya masih dipanasin, belum bisa buat bikin aneka macam seduhan. Nah, kalau lampu yang merahnya ini sudah mati, yang nyalanya cuma yang kuning ini doang, berarti tandanya sudah siap untuk bikin aneka macam seduhan. Terus kita geser ke bagian atasnya. Di sini ada bagian yang paling estetik nih dari Jet Bass 5 series, yaitu USB port charger yang terletak di bagian tengah ya, yang ada lampunya juga. Kemudian ada ambient lights di sini dengan emboss logo Adiputro serta di sini. Tapi sebelum kita lihat detail-detailnya, kita lihat dulu di sini louver AC-nya ya. Tadi sudah sebutin ada 2 unit USB port charger. Nah, di sini aku mau ingetin nih teman-teman, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca buku ya, atau mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau mengambil sesuatu yang ada di dalam tas ya, kan gelap gitu ya, silakan aja nyalain lampu bacanya. Kemudian tentu saja di bagian sampingnya ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, atau ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin, bisa banget. Tinggal putar aja yang bulat, yang agak bergerigi di bagian sini, teman-teman nanti bisa mengatur seberapa intens hembusan AC-nya. Dan sekarang kita lihat, nah ini ambient lights-nya dengan warna warm white. Kalau kita udah berbicara tentang interior Jet Bass 5, berarti kita berbicara tentang warna warm white. Walaupun memang di sini bisa di-custom, ditambah RGB, lampu disco, dan lain sebagainya. Yang jelas intinya adalah warna warm white. Seperti yang di bagian sini, teman-teman. Di sini dengan motif V ya, yang diambil dari angka Romawi, yang berarti Jet Bass 5. Nah, ini teman-teman bayangin kalau cuma yang ininya doang yang nyala ya. Wah, ini akan kelihatan estetik banget nih, teman-teman. Karena biasanya yang di bagian sini ini akan digunakan sebagai lampu tidur. Nah, makanya udah deh, estetik banget. Buat foto juga keren banget, teman-teman. Oke, kita udah lihat bagian atasnya. Sekarang kita geser ke bawah ke fasilitas yang paling esensial, yaitu kursinya. Kursi buatan Aldila, teman-teman bisa lihat ya, ukurannya lebar, kemudian ergonomis untuk badan kita. Jadi bisa menopang badan kita dengan sangat baik ya, teman-teman. Udah gitu di bagian sampingnya di sini ada armrest yang bisa kita putar seperti ini. Oke. Kemudian ada fitur reclining seat-nya, jadi bisa disenderin ke arah belakang. Caranya gampang, tinggal tekan tombol warna merah yang ada di sini ya, sambil dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi, wah,
Enak banget nih teman-teman, seperti ini. Jangan lupa, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, silakan teman-teman agak maju dulu ya punggungnya, kemudian tekan lagi, karena dia akan, nah ini, naik dengan sendirinya. Terus gimana kalau misalnya kita duduknya ternyata di pinggir jendela? Caranya gampang, tinggal tarik aja tuas yang ada di dinding ya, yang ujungnya warna oranye agak kemerahan. Terus sama seperti tadi, teman-teman tinggal dorong badan teman-teman ke belakang. Dan jangan lupa pakai sabuk pengaman yang ada di belakang sini ya teman-teman. Nah ini. Nah, udah aku cetekin ya, sudah aku colok seperti ini. Oke. Gampang banget ya. Dah, kita udah siap menikmati perjalanan bersama armada terbaru milik PO Bali Radian Sana. Nah, gimana teman-teman? Kita udah puas banget ya ngelihat bagian eksterior, ngelihat bagian interior juga dari armada terbaru milik PO Bali Radian Sana. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi berwisata di Bali nih ya, jangan lupa pilih bisnya PO Radians. Yang penting karoserinya Adiputro, dan apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman. Dan kita juga akan ketemu lagi nih di video-video selanjutnya, tentunya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Jadi stay tune terus di official YouTube channel karoseri Adiputro. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.